Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi bagi mahasiswa kelas reguler pagi, dan selamat malam untuk mahasiswa kelas karyawan. Kali ini saya akan mendelivery materi tentang anti monopoli dan persaingan usaha. Slide ini saya ambil dari slide yang telah disediakan di learning oleh Ibu Ayu Puspitasari. Adapun yang menjadi fokus untuk materi ini adalah Anda harus paham beberapa definisi terkait dengan anti monopoli dan persaingan usaha, dan juga Anda harus memahami perjanjian yang dilarang, dan yang ketiga adalah kegiatan yang dilarang, dan yang keempat adalah KPPU. Apa kepanjangan dari KPPU? Nanti akan saya jelaskan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa yang telah saya sebutkan di dalam slide kedua, maka perlu saya jelaskan sedikit tentang perlindungan konsumen. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah disebutkan, kesimpulannya adalah kepentingan pelaku usaha itu tujuannya adalah memperoleh profit dari transaksi dengan konsumen. Sedangkan konsumen itu adalah tujuannya memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Jadi di sini pemerintah lebih fokus kepada konsumen, bagaimana konsumen tersebut memperoleh produk yang bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelaku usaha. Anda perlu memahami apa pengertian daripada perlindungan konsumen. Jika menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka pengertian dari perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memperoleh atau untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tentu ada beberapa asas dan tujuan perlindungan konsumen ini. Asas tersebut antara lain adalah asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan yang kelima adalah asas kepastian hukum. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen Anda bisa baca pada slide ini. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi monopoli dan persaingan tidak sehat. Dari judul ini kita bisa menyimpulkan bahwa monopoli dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Apa definisi daripada monopoli? Di sini saya bisa sebutkan, monopoli murni adalah bentuk organisasi pasar di mana terdapat perusahaan tunggal yang menjual komoditi yang tidak mempunyai substitusi sempurna. Perusahaan ini sekaligus merupakan industri dan menghadapi kurva permintaan industri yang memiliki kemiringan negatif untuk komoditi itu. Dan Anda bisa membaca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan juga di pasal 1 ayat 1 tentang Undang-Undang Anti Monopoli. Persaingan usaha yang tidak sehat dapat dilihat pada pasal angka 1 ayat 6 Undang-Undang Anti Monopoli, di mana disebutkan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Jadi ada 3 kriterianya, yaitu 1. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur, 2. Melawan hukum, dan yang ketiga adalah menghambat persaingan usaha. Silakan Anda bertanya apa yang dimaksud ketiga hal tersebut, dan saya akan jelaskan melalui learning. Selanjutnya adalah tindakan persaingan usaha tidak sehat sebenarnya dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu tindakan anti persaingan dan tindakan persaingan curang. Di mana tindakan anti persaingan adalah tindakan yang bersifat mencegah terjadinya persaingan dan dengan demikian mengarah pada terciptanya kondisi tanpa atau minim persaingan. Sedangkan persaingan curang adalah tindakan
tidak jujur yang dilakukan dalam kondisi persaingan. Silakan Anda bertanya jika belum paham. Hukum anti monopoli dan persaingan usaha memiliki asas dan tujuan. Asasnya yaitu pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Sedangkan tujuannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 dan di slide ini Anda bisa membacanya. Pada slide kedua, saya telah menyebutkan tentang perjanjian yang dilarang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian yang dilarang mencakup oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Apa arti daripada oligopoli? Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Nah, Anda bisa memberikan contohnya di Indonesia. Sedangkan perjanjian yang dilarang kedua adalah penetapan harga atau price fixing. Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing sehingga terjadi koordinasi atau kolusi untuk mengatur harga. Hal ini bisa juga disebut kartel harga. Anda bisa memberikan contohnya. Perjanjian yang dilarang selanjutnya adalah perjanjian pembagian wilayah. Pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan jasa. Ini mungkin biasa terjadi ya, namun perlu dilakukan investigasi lebih lanjut oleh pemerintah untuk mengetahui apakah ini termasuk perjanjian pembagian wilayah. Atau Anda memiliki informasi, silahkan Anda sampaikan melalui learning. Perjanjian yang lainnya yang dilarang adalah perjanjian pemboikotan, penghalangan untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri, penolakan penjualan setiap barang atau jasa. Yang lainnya adalah perjanjian kartel, perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing, sehingga terjadi koordinasi atau kolusi untuk mengatur kuota produksi dan atau alokasi pasar. Kartel juga bisa dilakukan untuk harga. Selanjutnya adalah perjanjian trust, perjanjian kerjasama di antara pelaku usaha dengan cara menggabungkan diri menjadi perseroan yang lebih besar, tetapi eksistensi perusahaan masing-masing tetap ada. Sepertinya hal ini mungkin ada ya di Indonesia, namun saya tidak tahu pasti. Silakan Anda mencari referensinya dan mari kita diskusikan melalui learning. Selanjutnya adalah perjanjian oligopsoni, yaitu keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Nah, mungkin juga ini Anda biasa melihatnya, tapi perlu dilakukan investigasi lebih lanjut oleh pemerintah apa benar ada perjanjian yang sejenis ini yang ada di Indonesia. Silakan kita diskusi melalui learning. Perjanjian yang dilarang lainnya adalah perjanjian integrasi vertikal. Perjanjian di antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu rangkaian jenjang produksi barang tertentu, namun semuanya berada dalam kontrol satu tangan atau satu afiliasi untuk secara bersama-sama memenangkan persaingan secara tidak sehat. Bagaimana menurut Anda? Apakah hal ini ada di Indonesia? Silakan, mari kita diskusikan. Selanjutnya adalah perjanjian tertutup. Perjanjian di antara pemasok dan penjual produk untuk memastikan pelaku usaha lainnya tidak diberi akses memperoleh pasokan yang sama atau barang
itu tidak dijual ke pihak tertentu. Nah, mungkin ini ada, tapi mari kita diskusikan. Bisa saja ada, bisa juga tidak ada. Namun pemerintah perlu melakukan pemantauan lebih lanjut atau melakukan investigasi apakah ada perjanjian jenis ini yang tumbuh dan ada di Indonesia. Selanjutnya adalah perjanjian dengan pihak luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ingat, kita berada di daerah yang dekat dengan Singapura. Menurut Anda, apakah Anda pernah melihat ada perjanjian jenis ini? Mungkin ya, mungkin tidak. Mari kita diskusikan bersama-sama melalui learning. Materi selanjutnya adalah kegiatan yang dilarang. Tadi saya sudah menjelaskan secara sepintas mengenai perjanjian yang dilarang. Anda perlu membedakan antara perjanjian dan kegiatan. Kalau perjanjian yang dilarang, maka yang menjadi fokus di sini adalah perbuatan hukum kedua belah pihak. Maksudnya, bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak, maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak. Kegiatan yang dilarang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mencakup monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Baiklah, kita melihat kegiatan yang dilarang. Yang pertama adalah monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha dan satu kelompok usaha. Saya ingin bertanya, jika hal ini ada di Indonesia, menurut Anda apa akibatnya jika ada suatu pelaku usaha yang melakukan monopoli terhadap produksinya, terhadap pemasaran atau penggunaan jasa? Silakan Anda memberikan pendapat melalui learning. Kegiatan yang dilarang selanjutnya adalah monopsoni, yaitu kegiatan menguasai atau penerimaan pasokan barang dan jasa atau jasa dalam suatu pasar oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah kegiatan-kegiatan ini Anda pernah melihatnya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia dalam lingkup Indonesia? Silakan kita diskusikan melalui learning. Kegiatan yang dilarang selanjutnya adalah penguasaan pasar. Di sini saya bisa sebutkan bahwa penguasaan pasar itu satu, menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingannya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Wah, kebangetan ya. Dan yang ketiga adalah membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. Dan yang keempat, melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Wah, ini jangan sampai terjadilah. Menurut Anda bagaimana? Kegiatan yang dilarang selanjutnya adalah persekongkolan. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkolan diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam bentuk 1. Persekongkolan untuk memenangkan tender. 2. Persekongkolan mencuri rahasia perusahaan saingan. Dan yang ketiga, persekongkolan merusak kualitas citra produk saingan. Dari kata persekongkolan sebenarnya hampir semua kita tidak setuju. Kenapa saya katakan hampir? Bisa saja ada yang setuju. Menurut Anda bagaimana? Persekongkolan untuk memenangkan tender itu sama sekali memang dilarang ya. Apapun bentuk persekongkolan yang bisa merugikan orang lain atau merugikan negara terutamanya itu pasti dilarang.
Silahkan kita berdiskusi melalui learning. Materi yang terakhir adalah KPPU. Tadi di awal saya sudah menyebutkan istilah KPPU. Ternyata KPPU itu kepanjangan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dan KPPU ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana disebutkan bahwa untuk menjamin pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka diatur pula tentang pembentukan sebuah komisi pengawas independen yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Anda bisa baca selanjutnya di pasal 35. KPPU memiliki peranan untuk menegakkan hukum persaingan di Indonesia. KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi 3 hal pada undang-undang tersebut. Yang pertama, terkait dengan perjanjian yang dilarang. 2, kegiatan yang dilarang. Dan yang ketiga adalah posisi dominan. Dengan adanya KPPU ini tentu masyarakat merasa terjamin, ya. Jadi keberadaan KPPU diharapkan bisa menjamin hal-hal berikut ini di masyarakat. 1. Konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai price taker. 2. Keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan. 3. Efisiensi alokasi sumber daya alam. Yang keempat, konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya yang lazim disebut pada pasar monopoli. Yang kelima adalah kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan kualitas dan layanannya. Yang keenam, menjadikan harga barang dan jasa ideal secara kualitas maupun biaya produksi. 7. Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak. Dan yang kedelapan, menciptakan inovasi dalam perusahaan. Tugas lainnya dari KPPU sebagai penegak hukum persaingan di Indonesia adalah melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar undang-undang anti monopoli atau tidak. Pelaku usaha yang merasa keberatan terhadap putusan KPPU tersebut diberikan kesempatan selama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Itulah materi tentang monopoli dan persaingan tidak sehat. Dan selanjutnya Anda diminta untuk mengajukan pertanyaan melalui learning. Saya mohon kepada Anda agar tidak meng-copy paste pertanyaan temannya, dan diharapkan dan sangat diharapkan untuk memberikan tanggapan jika ada pertanyaan yang dapat Anda jawab menurut pikiran Anda. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.